Indikator apa yang paling cocok untuk pemula? Temukan jawabannya sesaat lagi. Halo, nama saya Aris dari transitinvesting.com. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari Pak Budiman di Jakarta. Pertanyaannya adalah, indikator apa yang harus saya fokuskan sebagai pemula? Karena ada begitu banyak indikator yang harus dipelajari dalam hal trading, sehingga bingung menemukan indikator apa yang paling sesuai diterapkan untuk trading. Pertanyaan dari Pak Budiman ini sebenarnya pertanyaan sangat-sangat wajar sekali ya. Sangat-sangat wajar sekali. Kenapa? Karena memang indikator analisis teknikal itu ada banyak ya. Banyak sekali ya. Sebagai contoh ya, di contoh TradingView lah, TradingView. Di TradingView itu ada sekitar 100 lebih indikator bawaan ya. Itu cuma indikator bawaan ya, belum termasuk Pine Script, belum termasuk custom indicator ya kan. Ami Broker punya sekitar 70 plus lah, 70 lebih indikator bawaan. Begitu juga dengan Metastock mungkin punya sekitar 100 lebih indikator bawaan. Oke. Jadi begitu kita dikasih pilihan segitu banyak ya wajar kalau kita bingung ya kan, apalagi kalau kita termasuk pemula. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa perlu ada indikator segitu banyak ya? Kenapa? Ya karena memang ada banyak cara untuk mendapatkan profit di bursa saham ya. Dan di balik setiap indikator, di balik masing-masing indikator itu ada gaya trading dan ada gaya investasi yang spesifik untuk indikator tersebut. Oke, ya tapi gini deh ya, tapi sebenarnya kita nggak perlu bingung dan nggak perlu pusing. Kenapa? Karena memang sebenarnya nggak semuanya juga perlu dipelajari, ya kan? Bahkan saya sendiri contohnya ya, saya itu cuma ngerti sekitar, maksudnya ngerti itu yang saya bisa pakai ya, yang saya bisa baca dan saya bisa pakai itu mungkin cuma sekitar 50 indikator, ya. Itu pun dari 50 indikator itu nggak semuanya saya pakai untuk nggak semuanya saya pakai untuk analisis, nggak semuanya saya pakai untuk trading sehari-hari. Jadi yang benar-benar sering saya pakai itu mungkin cuma 4 sampai 5 indikator aja ya. Kenapa? Karena memang itulah yang saya rasa paling sesuai untuk gaya trading dan gaya investasi saya. Jadi dari sekian 100 indikator saya cuma ngerti sekitar 50-an. Dari 50 itu yang saya pakai cuma 4 atau 5 aja. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan dari Pak Budiman ya. Bagaimana menemukan indikator yang paling sesuai buat kita? Apalagi kalau kita pemula dan mungkin kita belum tahu, kita belum ngerti begitu banyak, ya kan? Oke, supaya gampangnya gini ya, meskipun ada banyak cara untuk kita profit dari bursa saham, oke, tapi buat pemula supaya gampang, kita bagi saja gaya trading atau strategi investasi itu menjadi 3 jenis ya, yaitu strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, strategi jangka pendek artinya apa? Strategi jangka pendek artinya kalau misalnya kita beli saham hari ini, ya, kalau misalnya kita beli saham hari ini, ada kemungkinan untuk kita take profit dalam waktu 2 sampai 3 hari ke depan ya, atau paling lama 2 sampai 3 minggu ke depan. Sekali lagi dengan catatan time frame ini yang disebut jangka pendek ini kalau kita trading atau kalau kita investasi di saham. Oke, jadi di saham itu kurang dari 3 minggu itu termasuk jangka pendek ya, di saham. Oke. Nah, kalau di kripto, di forex, di komoditi, mungkin ada yang trading di NFT ya, itu beda lagi ya. Tapi kalau khusus di saham kurang dari 3 minggu itu termasuk jangka pendek. Nah, strategi ini cocoknya buat kita yang bisa memantau market dari pagi sampai sore ya. Atau kalau kita banyak waktu untuk sering-sering buka aplikasi atau sering-sering lihat market gitu. Itu cocok untuk kita trading jangka pendek. Nah, dan jujur aja menurut pengalaman saya ya, dan ini opini pribadi, oke, in my humble opinion ya, strategi jangka pendek itu justru sebenarnya strategi yang paling susah buat pemula. Ya, ini justru strategi yang paling nggak cocok buat pemula. Kenapa? Ya, karena kalau kita mau profit konsisten ya, kita tuh harus benar-benar bisa sering-sering memantau market ya. Karena kalau misalnya kita ketinggalan momen atau kalau tiba-tiba harganya naik atau tiba-tiba harganya turun banyak, ya kita miss sedikit aja ya, itu udah bakal susah dikejar ya. Dan dari yang sebenarnya bisa profit malah jadi nggak profit ya kan, atau malah dari yang sebenarnya udah profit malah jadi loss ya kan. Ya oke lah ya, sekali 2 kali loss ya mungkin masih oke ya, tapi kalau kita loss sampai 10 kali 20 kali ya kan lama-lama stres juga ya kan, bener nggak? Nah, makanya saya bilang strategi ini sebenarnya nggak begitu cocok buat pemula. Oke, nah sekarang kita back to topik lagi. Untuk strategi trading jangka pendek, menurut pengalaman saya, indikator yang paling tepat adalah stokastik. Kenapa harus pilih stokastik? Karena stokastik adalah indikator momentum. Ya, ini adalah indikator yang dibuat untuk mendeteksi price range atau bahasa teknikalnya support dan resisten. Ya, jadi memang stokastik itu diciptakan untuk trading jangka pendek gitu, untuk mendeteksi price range ini. Nah,
kesalahan yang umum dari para pengguna stokastik adalah terlalu fokus pada area overbought dan oversold. Ya, jadi setiap kali ada overbought, ya mereka langsung jual. Ya, begitu juga sebaliknya. Begitu ada oversold, mereka langsung beli. Padahal ya, sinyal stokastik itu ada 4 pasang, kayak ada 4 pasang. Ya, 4 pasang sinyal buy dan sinyal sell. Ya. Jadi totalnya ada 8. Oke, apa aja? Overbought dan oversold. Oke, pasang yang pertama, terus pasang yang kedua, golden cross dan dead cross, kemudian stokastik support dan stokastik resisten, lalu bullish dan bearish divergence ya. Dan ini semuanya, empat-empatnya ini harus diperhatikan sekaligus ya. Nggak boleh cuma separuh-separuh, nggak boleh cuma diperhatiin salah satunya aja gitu. Jadi nggak boleh kita cuma memperhatikan overbought dan oversold doang gitu ya. Makanya kalau kita cuma fokus di overbought dan oversold, ya udah pasti akan banyak sekali false signal. Ya, kita kira mau naik, udah oversold, tapi begitu kita beli malah turun. Ya, begitu juga sebaliknya. Udah overbought, kita kira mau turun, habis kita jual malah naik lagi. Ya kan? Nah, dan biasanya nih kalau kejadian kayak gitu, waduh, kurang ajar nih bandarnya. Gua kena jebak nih, gua rugi. Bro, bukan soal kena jebakan bandar, tapi lu sendiri udah bener belum cara bacanya. Jadi ya, sebelum kita nyalain orang lain, cobalah dulu kita evaluasi diri sendiri. Oke? Nah, karena memang kalau kita trading jangka pendek, ya memang timingnya harus tepat. Oke, miss dikit aja dari tadinya profit bisa jadi loss, ya kan? Dan untuk bisa tepat plus konsisten, ya memang perlu pengalaman, memang perlu kematangan emosional, ya kan? Bukan berarti nggak bisa profit loh ya, bukan berarti nggak bisa profit ya. Tapi trading jangka pendek itu, entah itu scalping, one day trade, swing trading, semuanya itu bisa profit. Oke, semuanya bisa profit. Tapi kalau kita masih pemula, oke, ada cara lebih gampang, ada cara lebih simpel, dan ada strategi lebih cocok. Yaitu apa? Trading jangka menengah. Nah, jangka menengah itu gimana? Jangka menengah itu artinya gini, ya. Artinya kalau misalnya kita beli sahamnya hari ini, oke, maka target kita adalah kita baru akan profit taking itu sekitar 2-3 bulan ke depan. Jadi 2-3 bulan ke depan, oke. Atau bahkan seumpama misalnya kalau trennya masih kuat, momentumnya masih naik, ya kan? Ya, mungkin kita baru take profit sekitar 6-7 bulan kemudian. Ya, dan menurut saya, selagi-lagi menurut saya, in my humble opinion, ya, buat pemula strategi ini mungkin lebih cocok daripada kalau kita ngotot untuk trading jangka pendek. Ya, walaupun gua ngerti, ya, trading jangka pendek itu kan kesannya seru, bener nggak ya kan? Agresif gitu, wah gitu, buy sell gitu, adrenalin kita naik gitu kan, seru lah pokoknya, seru. Oke, I got it. Tapi kalau demi mengejar keseruan, lalu kita sampai harus loss bertubi-tubi, ya, dan akhirnya kita malah stres, ya mungkin perlu dievaluasi ya, cocok nggak gaya trading ya. Jangan-jangan kita sebenarnya nggak cocok dengan trading jangka pendek kan, tapi karena kanan kiri kita kayaknya pada tradingnya seru gitu kan, ya kita ikut-ikutan gitu. Akhirnya karena ikut-ikutan kita malah rugi. Oke. Dan mungkin perlu diganti gaya tradingnya gitu. Mungkin perlu diganti strateginya. Dan untuk pemula saya sarankan, kalau misalnya trading jangka pendek itu susah untung, ya kan, rugi mulu, ya coba deh ganti strateginya ke trading jangka menengah. Dan sekali lagi, untuk pemula yang mau pakai strategi jangka menengah, indikator yang paling cocok adalah MACD atau MACD, ya. Moving Average, Convergence, Divergence, ya. Jadi di dalam nama MACD, MACD itu ada nama Moving Average, ya kan? Moving Average, Convergence, Divergence. Kenapa bisa begitu? Artinya apa? Artinya MACD atau MACD pada dasarnya adalah Moving Average yang dimodifikasi, ya. Dimodifikasi buat apa? Dimodifikasi supaya lebih responsif. Kenapa? Karena Moving Average adalah lagging indicator. Artinya kalau kita pakai MA, kalau kita pakai moving average, mau kita pakai MA berapapun, mau kita masukin angka berapapun di MA-nya, ya, yang namanya MA, yang namanya moving average, itu pasti akan lebih telat daripada indikator yang lain. Ya, maksudnya kalau kita masukin angka yang sama. Oke? Jadi mau pakai angka berapapun udah pasti lagging, udah pasti telat. Kenapa? Karena memang MA itu bukan buat memprediksi harga. Ya, MA adalah indikator konfirmasi, bukan indikator prediksi. Oke, nah makanya lah untuk memprediksi diciptakan indikator MACD atau MACD, indikator yang lebih responsif dan yang lebih cepat daripada MA. Nah, kesalahan para pemula dalam membuat MACD atau MACD adalah mereka terlalu fokus ke dead cross dan golden cross dan dead cross. Ya, jadi kalau ada golden cross mereka langsung beli, kalau ada dead cross mereka langsung jual. Oke, tapi sebenarnya bener nggak sih cara bacanya? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena setiap kali ada golden cross dan dead cross,
kita harus lihat lagi posisinya di mana. Kita harus lakukan lagi konfirmasi. Ya, kita harus perhatikan ini sahamnya lagi di support atau lagi di resisten. Ya, jadi kalau misalnya ketemu golden cross, ya, kita mesti lihat dulu nih, ya, posisinya di mana. Resistennya tembus apa enggak? Nah, begitu juga kalau ada dead cross, lihat lagi. Oke? Lihat lagi, supportnya tembus apa enggak. Kalau enggak tembus, jangan diikutin. Ya, kenapa? Kalau diikutin ya pasti rugi. Kenapa? Karena cara bacanya salah. Oke, itu untuk strategi jangka menengah. Nah, kalau untuk strategi jangka panjang gimana? Indikator apa yang paling cocok? Nah, gini, sebelum kita masuk ke situ, kita perjelas dulu ya. Kita perjelas dulu. Yang disebut strategi jangka panjang itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi gini ya. Strategi jangka panjang artinya kalau misalnya kita beli sahamnya hari ini ya, kita beli sahamnya hari ini, maka saham yang kita beli ini akan kita simpan sampai 2-3 tahun ke depan. Ya, jadi kita akan tahan sampai 2-3 tahun. Ya, jadi memang pegangnya lama gitu ya. Namanya juga jangka panjang pasti pegangnya lama, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang cocok untuk main jangka panjang? Nah, strategi investasi jangka panjang itu cocoknya buat orang yang sibuk, oke, orang yang nggak punya banyak waktu, ya, orang yang nggak mau lihat market terus-terusan, ya kan? Atau orang yang nggak bisa buka aplikasi tiap hari. Nah, orang-orang kayak gini itu sebenarnya itu nggak perlu market timing yang presisi. Jadi untuk orang yang sibuk itu sebenarnya mereka nggak perlu market timing yang presisi. Kenapa? Karena yang dikejar adalah akumulasi profit. Oke, akumulasi profit atau akumulasi kenaikan tren. Ya, jadi misalnya harganya sahamnya di sini, ya kan? Nah, harga saham itu kan naik turun sampai ke sini. Benar nggak? Ya kan? Nah, kalau kita bisa beli di sini, oke, bagus, ya. Dan oke lah, oke banget gitu ya. Nah, tapi seandainya pun kita agak telat dikit, kita belinya di sini, ini kan juga masih oke. Kenapa? Gak masalah. Kenapa? Karena ya masih ada potensi profit gitu loh. Oke, jadi kalau bisa beli di sini oke, bagus ya kan. Tapi telat dikit juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena jaraknya masih jauh gitu, masih bisa profit lumayan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mencari saham yang seperti ini, yang naiknya begini itu gimana? Ya kan, cocoknya pakai indikator apa? Cocoknya, nah, untuk mencari saham-saham yang kayak gitu, cocoknya pakai indikator moving average. Ya, kenapa pakai moving average? Karena MA adalah lagging indicator. Oke, dan sejatinya MA diciptakan sebagai indikator trend following. Oke, jadi seperti tadi kita bilang, moving average atau MA itu adalah indikator konfirmasi, bukan indikator prediksi. Oke, apa yang dikonfirmasi? Yang dikonfirmasi adalah tren jangka panjang. Gitu. Nah, kesalahan para pemula adalah mereka menggunakan MA atau moving average untuk trading jangka pendek. Karena seperti tadi kita bilang, ya, mau dimasukin mau pakai MA berapapun, MA itu pasti telat gitu. Makanya MA itu nggak boleh dipakai untuk trading jangka pendek. Maksudnya oke, gini, oke, saya ralat. Bukannya nggak boleh, ya, cuma untuk pemula sebaiknya jangan, gitu ya kan. Malah ya ada yang lebih parah lagi nih ya. Ada yang pakai MA untuk swing trading atau malah pakai MA buat scalping. Oke. Bukan berarti nggak bisa profit. Ya, bukan berarti nggak bisa profit. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau memang mau day trade ya atau memang maunya scalping ya, masih banyak indikator yang lebih oke daripada kalau kita pakai MA. Ya, makanya nggak heran kalau ngotot pakai MA atau ada yang ngajarin pakai MA buat scalping ya siap-siap aja rugi. Ya, karena memang MA itu peruntukannya bukan buat trading jangka pendek. So, itulah tadi 3 indikator yang harus kita fokuskan kalau kita adalah trader atau investor pemula. Untuk strategi jangka pendek, rekomendasi saya adalah stokastik ya. Dan untuk strategi jangka menengah, indikator pilihan saya adalah MACD atau MACD. Sedangkan untuk jangka panjang, favorit saya adalah moving average. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang nanya, Riz, indikator yang lain gimana? Ya, boleh nggak kita pelajari indikator yang lain? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Oke. Tapi sebagai pemula, menurut saya, inilah 3 indikator yang paling gampang dan yang hasilnya paling akurat ya. Tentu saja dengan asumsi, dengan catatan, indikator ini akan akurat kalau kita ngerti cara bacanya. Ya. Dan kalau kebetulan ada di antara kita yang masih bingung ya, bingung tentang pergerakan harga, bingung tentang cara kerja analis teknikal, kemudian bingung tentang kok harga itu bisa naik dan turun gitu kan, dan bingung tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar. Oke, nah kalau anda mau tahu, saya sudah siapkan beberapa video informasi, beberapa video tutorial yang gue langsung ada tonton sekarang, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke. Sekian video kita kali ini, thank you banget udah nonton. By the way, kalau anda belum subscribe, silahkan subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kenapa? Supaya anda langsung diberitahu kalau ada video baru. Oke? Akhir kata, saya Aris undur diri, jadilah investor yang cerdas dan mandiri. Pertanyaannya adalah, jadi gini ya. Oke. Kenapa? Karena kalau kita mau profit konsisten, kita tuh mesti sering-sering bisa
mantau market. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kita gitu. Jadi dari sekitar 100 indikator gue cuma ngerti. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan dari Pak Budiman ya. Tadi kan pertanyaannya adalah gini. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan dari Pak Budiman. Pertanyaannya gini ya. Nah, strategi jangka pendek ini cocoknya buat siapa sih? Strategi ini cocok buat kalau kita itu dan gini ya, jujur aja. Itu udah bakal susah dikejar ya. Dan Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa pilih stokastik? Oke, jadi gini. Karena ya padahal sinyal stokastik itu ada 4 pasang. Ya, 4 pasang sinyal buy dan 4 pasang ya kan? Ya, jadi ya kan? Nah, ya sebelum kita nyalain orang lain, cobalah kita evaluasi diri sendiri dulu. Coba. Oke. Jadi ya sebelum kita nyalain orang lain, cobalah kita evaluasi. Tapi kalau kita masih pemula, ya ada cara lebih gampang, ada cara yang lebih simple gitu. Ada juga strategi yang lebih cocok. I got it. Oke, saya ngerti ya. Tapi oke, ya mungkin perlu dievaluasi ya kan. Cocok nggak dari gaya tradingnya? Ya, jangan ya dan untuk pemula, sekali lagi untuk pemula, saya sarankan coba ganti strateginya ke trading jangka pendek. Coba deh ganti. Ya, dan sekali lagi untuk pemula, maka moving average, convergence, divergence. Oke, jadi artinya apa? Artinya gini, ya. Oke. Nah, ya jawabannya enggak. Oke. Ya, jadi untuk strategi jangka menengah, kalau untuk strategi itu untuk strategi jangka menengah. Nah, kalau untuk strategi jangka panjang gimana? Ya, jadi apa nih, Kang? Oke, seperti tadi kita bilang ya kan. Seperti yang tadi kita bilang. Oke, saya ralat ya. Oke. Ya, nah. Oke. Karena kalau cara pakainya salah ya udah pasti rugi juga gitu kan. Bukan masalah indikatornya, masalahnya memang nggak ngerti aja cara bacanya. Ya kan? Jadi ya bukan belum tentu salah indikatornya, tapi kalau misalnya pilihan indikatornya udah benar, terus dan kalau kebetulan ada di antara kita yang masih bingung tentang pergerakan harga, tentang cara kerja analisis teknikal, tentang kenapa itu harga kok bisa naik dan turun, dan tentang kenapa harga bisa bergerak naik dan turun, dan tentang hal-hal di balik layar. Oke, nah, saya sudah siapkan beberapa video tutorial, beberapa video informasi yang boleh langsung Anda tonton. Linknya ada di deskripsi yang di bawah. Ya, jadi yang boleh langsung Anda tonton sekarang. Yang, by the way, kalau misalnya Anda belum subscribe, silakan subscribe sekarang. By the way, kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe sekarang. Kayaknya, ya, karena masih banyak banget yang mau saya ceritakan, banyak sekali yang mau saya sharingkan, dan banyak sekali yang mau saya sharingkan di pertemuan-pertemuan kita berikutnya.